Baik, anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Baik. Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Nurleli. Sakit atau izin? Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar nanti bisa cepat sembuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, selanjutnya untuk memperkuat rasa kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku. Baik anak-anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran pada siang hari ini. Kemarin pelajarannya apa? Kemarin itu tentang apa? Nah, tentang iman kepada Allah. Baik anak-anak, kita kali ini akan belajar mengenai berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang tahu berpikir kritis itu apa? Saya. Coba berdiri. Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu permasalahan untuk agar lebih spesifik untuk mencari solusi. Nah, bagus. Tepuk tangan semuanya. Jadi menganalisis permasalahan agar bisa spesifik mungkin menemukan solusi yang dihadapi. Kemudian apa yang dimaksud dengan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi? Siapa yang tahu? Nah, jadi apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi itu diperlukan untuk apa? Untuk menunjang kehidupan manusia akan menjadi lebih baik lagi. Kita bisa menimbang, memilih bagaimana kita memanfaatkan teknologi, bagaimana kita itu untuk bijaksana untuk memanfaatkannya. Kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, seperti ilmu padi ya. Ilmu padi itu lebih pintar atau lebih bisa itu lebih merunduk ya. Jadi lebih berisi, lebih merunduk. Nah, itu. Terus kemudian ini untuk apa kita berpikir? Untuk kita mempelajari berpikir kritis dan mencintai iptek ini, yaitu yang pertama, nah, tujuannya apa? Kita membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran ayat 3, surat ketiga, maaf, ayat 190. Nah, tujuannya itu membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran 190 dengan Quran surat Ar-Rahman 33 serta hadis tentang berpikir kritis. Daripada apa yang telah kita ketahui tujuan pembelajaran kita, mari kita membaca terlebih dahulu Quran surat Ali Imran 190-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha
qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua itu sia-sia. Jadi semua penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini tidaklah sia-sia. Ada langit, ada bumi, ada laut, semuanya ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya mari kita berdiskusi bersama-sama. Nanti saya bagikan tema-tema diskusi yang harus kita laksanakan hari ini. Nanti saya mohon untuk saling menyimak ya. Saya mencatat poin-poin penting atau nanti ada masukan dan saran bagi teman-teman yang maju pada diskusi ini. Saya bagikan ini ya, diskusi ini ya, saya bagikan tema-temanya. Ya itu. Nah, baik, silahkan didiskusikan menurut kelompoknya, menurut temanya masing-masing. Baik, saya kira sudah selesai. Silahkan untuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan daripada hasilnya. Silakan siapa yang ya, silakan Mbak. Ya. Satu-satu. Silakan Mbak siapa? Ya, Mbak Salwa, silakan Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan cara berpikir kritis dan mencintai iptek dalam Islam. Cara berpikir kritis dan mencintai iptek dalam Islam. Saat itu Rasulullah SAW bersama istrinya Aisyah, lalu beliau minta izin untuk beribadah. Lama sekali sampai menjelang subuh, bahkan menangis terseduh-seduh karena begitu dalam perenungannya ayat yang dibaca. Adapun ayat yang dibaca adalah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Berdasarkan ayat tersebut, kata yang menunjukkan hukum bacaan matabi'i adalah potongan ayat surat Ali Imran ayat 191. Berdasarkan potongan ayat tersebut, yang termasuk isi dan kandungannya adalah berpikir kritis yang menghasilkan kesimpulan tidak ada yang sia-sia. Orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat serta akal budi yang bersih dikenal dengan istilah ulil albab. Di arti tanda-tandanya adalah semua kondisi yang menimpanya menghasilkan banyak sekali manfaat. Islam sangat mengakhlakkan untuk berpikir kritis, meneliti dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dilarang memikirkan tentang zatnya atau hakikatnya. Berpikir itu adalah batasnya. Jika tidak banyak
kekacauan yang terjadi, termasuk yang terjadi di seputar kehidupan umat manusia. Di antara dampak negatifnya adalah banyak manusia yang tidak mengakui keberadaan Tuhannya. Setiap orang harus bercita-cita memiliki ilmu setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mempresentasikan dari materi tersebut. Berpikir itu ada batasnya. Jika tidak, banyak kekacauan yang terjadi, termasuk yang terjadi di seputar kehidupan umat manusia. Di antaranya dampak negatif dan banyak manusia yang tidak mengakui keberadaan Tuhannya. Setiap orang harus bercita-cita memiliki ilmu setinggi langit. Namun harus disadari bahwa ilmu yang salah menjadi penyebab kegagalan dan kehancuran. Sebab itu ilmu harus dipandu oleh iman yang kuat dan cara beribadah yang benar. Islam sangat menggalakkan untuk berpikir kritis, meneliti dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dilarangnya memikirkan tentang zatnya atau hakikatnya. Orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat serta akal budi yang bersih dikenal dengan istilah ulil albab. Di antaranya tanda-tandanya adalah semua kondisi yang menimpanya menghasilkan banyak sekali manfaat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk berdiri. Perkenalkan nama siapa? Pemikiran kritis dan objektif merupakan bagian dari karakteristik ulil albab karena mereka melakukan pemikiran yang mendalam, tidak terpengaruh oleh emosi, dan mencari pemahaman yang utuh terhadap peristiwa. Contoh konkretnya adalah ketika ulil albab mempelajari fenomena alam seperti gerhana bulan. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai peristiwa biasa, tetapi juga melakukan penelitian, memahami mekanisme di baliknya, dan mengambil manfaat pengetahuan tersebut untuk kebaikan manusia. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya merupakan karakteristik dari ulil albab dari segi. Ya baik, terima kasih. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya merupakan karakteristik dari ulil albab dari segi pemikiran kritis dan objektif ulil albab. Nah itu ya. Terus kemudian ada yang bertanya lagi? Ya silahkan menghadap menghadap presentasi ya. Jangan membelakangi. Pemahaman bahwa segala ciptaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dapat memengaruhi sikap dan tindakan manusia dengan membuat mereka lebih bersyukur, lebih penuh kasih, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya, ketika seseorang menyadari bahwa alam semesta adalah pemberian Allah, mereka cenderung menjaga kelestarian alam dan membantu sesama manusia. Hal ini membawa kedamaian karena menciptakan hubungan yang harmonis dengan alam dan masyarakat, serta membawa kesuksesan karena tindakan positif ini mendatangkan berkah. Dari pernyataan di atas merupakan urgensi dan sikap. Baik, terima kasih. Dari pernyataan tersebut merupakan agensi dari sikap bahwa segala ciptaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dapat mempengaruhi sikap dan tindakan manusia dengan membuat mereka lebih bersyukur, lebih penuh kasih, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Baik, ada yang bertanya enggak? Ya kita beri aplaus untuk masalah silakan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah kita dengarkan paparan mengenai berpikir kritis dan mencintai eptek yang tadi sudah diterangkan masalah sebab penyebab Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, ada manfaatnya, kemudian apa itu ulil albab dan lain sebagainya. Ada yang
bisa menyimpulkan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, silahkan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memberi pengalaman saya mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan. Sebabnya, pada pertemuan kali ini ada 2 kelompok yang maju untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saat para penyaji menyampaikan materi dengan cukup baik, serta saya sudah dapat memahami materi yang disampaikan oleh kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi apa namanya itu, kita sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya ya. Manusia paling sempurna dibandingkan tumbuh-tumbuhan. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim ya. Jadi dalam Quran surat Atin ayat 4 itu, dan Allah itu menciptakan manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi kita harus berpikir penyebab Allah itu menciptakan kita agar kita itu menjadi lebih bijak, lebih arif dalam menjadi khalifah di muka bumi ini ya. Oke, itu jadi sebelum kita akhiri pada pembelajaran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajukan beberapa soal-soal ya, tes sumatif untuk mengukur tingkat kepahaman kalian mengenai materi-materi yang sudah saya berikan ya. Ini ya, tolong dikerjakan ya, dan nanti dikumpulkan ya. Ini apa itu namanya soal-soalnya. Nah, dah, nah, 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 ya, ya. Ini nanti dikerjakan untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang dapat disampaikan. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti kalau sudah dikumpulkan. Sudah baik, silahkan dikumpulkan di depan. Ya, sudah. Berhubung waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan depan soal-soalnya. Kita nanti tutup dengan berdoa bersama-sama. Ini kita kumpulkan dulu terlebih dahulu. Ya. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dipersilahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Demikian
dari saya. Silahkan nanti halaman 40 dikerjakan sebagai PR. Besok minggu depan kita cocokkan, kita koreksi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.